Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Introduce us from group 9, which consists of Indah Yulianti Puspitasari 2031311035 and I am Novalia Intan Prasasti 2031311041. We will present the result of our group work which discusses psychoanalytic theory. Here's the explanation. Pengertian teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Menurut teori-teori psikoanalitis atau psychoanalytic theories, proses perkembangan terutama berlangsung secara tidak disadari atau unconscious atau di luar kesadaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Para ahli teori psikoanalitis menekankan bahwa perilaku hanyalah merupakan karakteristik di permukaan. Karakteristik ini disoroti dalam psikoanalitis utama oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Teori psikoanalisis juga memperkenalkan konsep ketidaksadaran sebagai bagian kepribadian, di mana terletak keinginan-keinginan, impuls-impuls, dan konflik-konflik yang dapat mempunyai pengaruh langsung pada tingkah laku. Tingkah laku individu pada dasarnya dipengaruhi atau dimotivasi oleh determinan kesadaran maupun ketidaksadaran. Konsep-konsep Freud dalam psikoanalitis. Yang pertama, Freud menggolongkan aparat-aparat psikis menjadi 3 golongan, diantaranya yang pertama A. Libido. Libido adalah energi vital yang sepenuhnya bersifat kejiwaan dan tidak boleh dicampurkan dengan energi fisik yang bersumber pada kebutuhan-kebutuhan biologis seperti lapar dan haus. Yang B. Struktur kejiwaan. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar atau conscious, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau consciousness. Yang kedua yaitu prasadar atau preconscious, disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Yang ketiga yaitu tak sadar atau unconscious. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari kejiwaan manusia. C. Struktur kepribadian. Teori psikoanalisis struktur kepribadian manusia terdiri dari yang A. ID atau Das S atau aspek biologis. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Das S atau aspek biologis kepribadian ini adalah aspek yang orisinal. Das S berfungsi dengan berpegangan kepada prinsip kenikmatan, yaitu mencari keenakan dan menghindarkan diri dari ketidakenakan. Untuk menghilangkan ketidakenakan itu, Das S mempunyai 2 macam cara, yaitu yang pertama, refleks dan reaksi-reaksi otomatis seperti berkedip. Yang kedua yaitu proses primer, seperti kalau orang lapar lalu membayangkan makanan. Kita lanjutkan yang ke B, ego atau Das Ich atau aspek psikologis. Das Ich atau aspek psikologis dari kepribadian ini timbul dari kebutuhan organisme untuk dapat berhubungan dengan dunia luar secara realistis. Di dalam berfungsinya, Das Ich itu berpegang kepada prinsip realitas. Tujuannya masih dalam garis kepentingan organisme, yaitu mendapatkan keenakan dan menghindarkan dari ketidakenakan, tetapi dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kondisi-kondisi dunia real, sesuai dengan kenyataan, baik itu kenyataan benda-benda maupun kenyataan nilai-nilai sosial. C. Superego atau Das Ich atau aspek sosiologis. Das Ich atau aspek sosiologis dari kepribadian ini merupakan wakil nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya. Superego adalah kekuatan moral
dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik prinsipal sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dan ego. Superego memiliki 3 fungsi, yaitu mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistik, merintangi impuls ID terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat dan mengejar kesempurnaan. 2. Model perkembangan psikoanalisis dasar menurut Freud terdiri dari 3 komponen, diantaranya A. Komponen dinamik, energi psikis. Freud menyebut energi psikis energi sebagai energi yang mengoperasikan berbagai komponen sistem psikologis. Freud berpendapat bahwa insting atau dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari adalah sumber utama energi psikis. B. Komponen struktural. Komponen struktural pada teori Freud ini adalah struktur kepribadian manusia yang terdiri dari 3 sistem seperti yang telah disebutkan di atas, yakni 1. ID das S, 2. Ego das Ich, 3. Superego das über Ich. 3. C. Komponen sekuensial, tahapan. Komponen tahapan atau komponen sekuensial or state komponen ini menekankan pola atau gerak maju organisme melalui tahapan-tahapan perkembangan yang berbeda dan semakin lama semakin adaptif. 3. Perkembangan kepribadian. Perkembangan manusia dalam psikoanalisis merupakan suatu gambaran yang sangat teliti dari proses perkembangan psikososial dan psikoseksual mulai dari lahir sampai dewasa. Dalam teori Freud, setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Menurut Freud, kepribadian orang terbentuk pada usia sekitar 6-6. A. Supratika tahun 1984, yaitu 1. Tahap oral, 2. Tahap anal 1-3 tahun, 3. Tahap palus 3-6 tahun, 4. Tahap laten 6-12 tahun, 5. Tahap genital 12-18 tahun, 6. Tahap dewasa yang terbagi dewasa awal, usia setengah baya, dan usia senja. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa perkembangan kepribadian adalah belajar mempergunakan cara-cara baru dalam mereduksikan tegangan yang timbul karena individu menghadapi berbagai hal yang dapat menjadi sumber ketegangan. Adapun sumber ketegangan yang pokok ialah proses pertumbuhan fisiologis, frustasi, konflik, dan ancaman. 4. Tingkat kesadaran 3 bagian jiwa. ID, ide, ego, dan superego berfungsi di tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Ide sangat jauh dari bagian yang dinamai kesadaran dan persepsi terhadap realitas. Ide sungguh-sungguh tidak disadari, yang artinya kerja. Ide baru bisa disadari hanya lewat sejumlah besar upaya. 5. Cara kerja bagian jiwa dalam pembentukan kepribadian. Menurut S. Hall dan Lindsay, dalam
Sumadi Suryabarata. Cara kerja masing-masing struktur dalam pembentukan kepribadian adalah: 1. Apabila rasa idenya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka kepribadinya akan bertindak primitif, impulsif, dan agresif, dan ia akan mengubar impuls-impuls primitifnya. Apabila rasa egonya menguasai sebagian besar energi psikis itu, pribadinya bertindak dengan cara-cara yang realistik, logis, dan rasional. Dan 3. Apabila rasa super egonya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas, mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irasional. Thank you for listening to our learning video from the opening to the end. Hopefully the learning from our group can be useful for all of you. The end of our presentation is more or less sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.